Oke, untuk teman-teman pemula, mungkin untuk para master sudah sering mengalami hal untuk sebuah perakitan amplifier yang terjadi panas pada tier final yang berlebihan. Di sini saya juga pemula. Saya mohon bimbingan dari master-master jika ada yang salah dalam bahasa saya. Saya mohon bimbingannya agar saya lebih memahami tentang sebuah perakitan amplifier ya. Oke, depan sini untuk teman-teman pemula yang sering terjadi panas pada bagian tier final, bagian sebelah ya, seperti yang saya alami saat ini. Tier final saya panas untuk sebelah bagian kanan. Nah, sebenarnya terjadi panas itu banyak hal ya teman-teman, untuk teman-teman pemula. Itu bisa terjadi juga karena setelan variabelnya ini tidak pas ya teman-teman. Setelan variabelnya tidak pas. Normalnya adalah 0,5, namun bisa tidak pas sehingga terjadi panas pada bagian tier final ya. Seperti itu, seperti yang saya alami di sini. Di sini saya mempunyai sebuah perakitan namun panas pada bagian tier final, bagian sebelah kanan ya teman-teman. Oke. Ataupun bisa terjadi hal panas karena penyebabnya dari etching yang terlalu tipis sehingga panas naik pada tier final ya. Seperti itu. Ataupun bisa terjadi karena watt speaker yang kita gunakan melebihi dari kemampuan power kita ya, power tersebut, sehingga terjadi panas ya. Contohkanlah power kita hanya mampu menghandle speaker yang 750 watt, tapi kita gunakan speaker yang 2000 watt ya, itu juga bisa terjadi panas yang berlebihan pada atau overshot pada power tersebut, terjadi panas yang berlebihan. Itu bisa juga ya teman-teman. Itu bisa juga terjadi kebocoran pada isolatif atau pengalas tier final tersebut, sehingga bodi dari tier final lengket pada heatsink kita sehingga terjadi panas ya teman-teman. Saya ada banyak penyebab panas pada tier final yang berlebihan, itu ada banyak ya teman-teman. Ataupun bias yang sangat tinggi ya teman-teman, sehingga tier finalnya itu cepat panas. Ataupun bisa terjadi karena PSU yang kita gunakan tidak sesuai dengan atau terlalu tinggi dengan transistor yang kita gunakan ya teman-teman. Contohkanlah teman-teman menggunakan power supply yang dengan CT-nya 55 dan tier finalnya teman-teman cuma menggunakan 1 atau 2 set ya, otomatis tier final dia terjadi akan panas ya. Dia akan panas karena tier final bekerja sangat ekstra ya teman-teman. Begitu, tidak mampu menghandle dari PSU tersebut. Jadi teman-teman, untuk teman-teman pemula kalau menggunakan CT, contohkanlah 55 ya, teman-teman bisa menambahkan beberapa tier final agar membantu atau bisa bekerja sama untuk menghandle PSU tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini yang saya alami adalah panas pada bagian tier final, bagian sebelah kanan. Nah, ini saya baru putarkan lagu 10 menit namun panasnya sudah
sudah sangat-sangat panas ya teman-teman, dan kita akan cek tegangan bias ya, tegangan output biasnya serta DCO nya ya teman-teman. Kita akan tes. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai alphameter digital, maksudnya analog. Nah, kalau untuk teman-teman yang mempunyai alphameter digital itu lebih bagus ya teman-teman, karena itu setelan kita lebih akurat ya untuk sebuah penyetelan bias atau DCO ya teman-teman. Oke. Sebelumnya dari tone control kita harus turunkan semua ya teman-teman, serta kabel speaker tidak ada nempel pada bagian input speakernya ini ya. Oke, bagian kabel alphameter kita bagian min kita soketkan ke bagian ground ya teman-teman, atau CT. Kita soketkan seperti ini. Di sini saya soketkannya di bagian belakang ya. Kita soketkan ke bagian belakang speaker ya, bagian CT seperti ini teman-teman ya. Ini saya sudah soketkan ke bagian CT. Lalu untuk kabel front positifnya, nah, kita akan mengukurnya ke bagian positif speaker ya teman-teman. Oke, atau output speakernya ya teman-teman. Oke, kita akan hidupkan powernya. Kita akan ukur resistor variabelnya itu ya teman-teman. Kita akan ukur. Di sini saya menggunakan kit SOCL 504. Di sini sudah ada setelannya ya teman-teman. Sudah ada setelannya. Dan kita tinggal memutarnya ya teman-teman. Kita akan mengukurnya apakah dia sesuai atau tidak. Alphameternya kita putarkan kita menjaga agar alphameter kita tetap aman, kita putarkan kalibrasikan ke 10 ya. Kalibrasikan ke 10. Maksudnya kita putarkan ke 10 DC. Kita akan ukur. Kalau memang dia tidak bergerak, kita akan turunkan. Oke, saya sudah hidupkan powernya. Kita akan ukur. Oke, di sini jarum tidak bergerak. Kita turunkan ke 2,5. Kita ukur. Oke, jarumnya bergerak. Kita turunkan ke 0,5 ya teman-teman. Oke. Kita turunkan ke 0,5. Kita ukur. Ya, di sini terhitung 0,5. Hampir 0,6 ya teman-teman. Ya, hampir 0,6, 0,5 lebih lah ya teman-teman. 0,5 ya teman-teman. 0,5 lebih ya teman-teman. Saya akan turunkan ke 0,1. Akan ukur. Di sini sangat tinggi ya teman-teman. Oke, kita langsung setel saja teman-teman. Untuk teman-teman pemula yang menggunakan kit SOCL seperti ini setelannya sudah ada. Namun yang tidak ada, teman-teman bisa menggunakan paralel dengan resistor 100K ya teman-teman. Dengan resistor 100K kita paralelkan ke bagian dioda ini ya teman-teman. Oke, kita akan setel. Oke, saya akan setel ya. Usahakan kalau bisa 0,00 ya teman-teman. Kita
kita akan ukur. Oke. Oh, ini sensitif sekali teman-teman. Kita akan turunkan terus, turunkan. Oke. Kita turunkan sedikit lagi. Oke ya teman-teman, di sini sudah 0,00. Lalu kita akan mengukur pada biasnya. Alvometernya kita putarkan ke bagian 2,5 ya. Kita akan ukur untuk bagian basisnya ini ya teman-teman. Kita taruhkan ke sini. Oke, normal 0,2 5 ya, kurang lebih ya teman-teman. Oke, 0,2 sekian lah teman-teman ya. Ya, seperti ini. Oke, lalu kita cabut bagian kabel pron negatif, maksudnya positif. Kita pindahkan pron negatif ke bagian CT ya. Di sini saya soketkan kembali ke belakang. Kita gunakan bagian pron negatif, kita akan ukur. Oke, sabar, akan lakukan pengukuran lagi. Oke, 0, hampir 0,5 ya teman-teman. Maaf, maksudnya hampir 0,2, hampir 0,25 ya teman-teman. Oke, kita akan pindahkan pron positif alvometer ke ground. Kita akan ukur pada bagian sebelah, bagian basis minyak. Ini sangat tinggi ya teman-teman. Kita ukur lagi, coba kita akan ukur ya, sangat beda ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Sini jarum menunjukkan 0,25 ya, hampir 25. Namun di bagian sebelah sini sama ya teman-teman, 0,25 ya teman-teman. Oke, coba. Oke, kita akan ukur lagi bagian kaki sebelahnya. Oke, seimbang ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman untuk mengatasi panas pada bagian TR final sebelah kanan ya, ataupun panas yang berlebihan pada TR final sebelah kanan atau kiri ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan tes apakah dia masih panas sebelah kanan. Saya akan tes putarkan lagu. Kita pasangkan input speakernya dulu. Kita akan tes putarkan lagu ya teman-teman. Oke, kita akan tes putarkan lagu. Kita hidupkan dulu. Oke, sudah. Saya akan putarkan lagu.
Oke teman-teman, coba, dan ini sangat normal ya teman-teman, sudah tidak terjadi panas lagi ya, sudah normal ya teman-teman, tidak panas, ini panasnya stabil ya, seimbang ya, ya seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk teman-teman pemula dan saya juga yang pemula. Oke, sekian ya teman-teman.